Ya, belum selesai bedang kusut kasus pembunuhan Vina dan Eki terurai, saudara. Tiba-tiba muncul pengakuan dari seorang warga bernama Aep yang mengaku melihat saat Vina dan Eki diserang. Aep mengaku melihat saat Vina dan Eki diserang oleh kelompok remaja pada tahun 2016 lalu. Menurut Aep, para pelaku mengejar korban ke flyover, lokasi kedua korban ditemukan tergeletak di jalan. Aep mengaku mengenali para pelaku dan DPO karena mereka kerap nongkrong di sebuah rumah yang ada persis di depan bengkel tempatnya bekerja. Saya lagi di warung, terus ada pengendara motor yang berpakai seragam yang bertulisan ekstisi itu lewat, terus langsung dilempari batu. Tuh di situ dilempari batu, terus dikejar-kejar tuh. Berhubung saya juga takut di situ, akhirnya saya udah langsung pulang aja. Nggak ada sebatas teman, nggak ada. Emang saya tahu aja itu anak-anak sering nongkrong di sana di depan bengkel saya. Pas kejadian itu anak-anak lagi pada kumpul di situ. Tuh. Iya. Udah begitu saya tahu begitu, berhubung saya juga takut, akhirnya saya pulang. Sementara kuasa hukum salah satu terpidana kasus Vina, Sakatata yakni Titin Priyalianti mengaku tak mengenal sosok Aep yang mengaku saksi kunci kasus ini. Titin menyebut Aep tidak hadir di sidang sehingga tak mengenalinya. Padahal Aep dan Dede adalah pemberi informasi yang pertama kali melihat detik-detik sebelum kejadian pembunuhan Vina dan Eki tahun 2016. Setelah salah satu orang tua korban pada jam 14 menerima informasi dari Dede dan Aep setelah memperlihatkan foto apakah di sini ada keributan, Dede dan Aep yang tidak pernah dihadirkan dalam persidangan menyatakan ada kenal nggak sama orang-orang yang mengejar motor ini, kenal. Nah, Dede dan Aep itu yang merekonstruksikan seluruh anak-anak yang ngumpul di situ. Pengakuan Aep yang melihat penyerangan Vina ini memunculkan teka-teki baru. Jurnalis Kompas TV, Taufik Riyadi, mencoba menelusuri pengakuan dari Aep. Titik awal penelusuran kami mulai dari warung Nining, tempat para pelaku pembunuhan Vina dan Eki berkumpul. Saudara, saat ini saya sudah berada di Warung Nining. Warung Nining ini merupakan tempat bagi para geng motor ataupun pelaku untuk melakukan pengeroyokan dan juga pembunuhan terhadap Vina dan juga kekasihnya Eki. Nining ini sudah ditinggalkan ini sejak penangkapan para pelaku pada tahun 2016 yang lalu ataupun sekitar 8 tahun yang lalu. Dan berdasarkan keterangan dari BAP maupun dari fakta persidangan mengatakan bahwa sebelumnya memang para pelaku ini berkumpul terlebih dahulu di Warung Nining sebelum akhirnya melihat Vina dan juga Eki di jalanan dan kemudian melemparinya dengan batu dan sampai akhirnya dilakukan proses pengeroyokan. Penelusuran kami lanjutkan mencari bengkel yang diakui tempat Aep bekerja. Tak jauh dari Warung Nining, sekitar 100 meter terdapat sebuah bengkel yang berlokasi di samping sekolah. Aep menyebut saat kejadian ia bekerja di tempat cuci mobil. Namun tempat tersebut kini telah berubah menjadi bengkel. Jika kita lihat melalui Google Street, dalam beberapa tahun tempat ini kerap berganti penyewa untuk dibuat tempat usaha seperti cuci mobil. Dan pada Maret 2023 lokasi ini menjadi tempat laundry. Sedangkan sekarang sudah berubah menjadi bengkel mobil saja. Di depan bengkel ini terdapat sejumlah warung, namun kami belum bisa memastikan di mana persisnya Aep melihat Vina dan Eki diserang. Kami mencoba bertanya dengan warga sekitar, namun tidak ada warga yang bersedia diwawancara. Saudara, saat ini saya sudah berada di depan Jalan Gang Bakti dan sebelah samping saya ini, atau sebelah kiri saya ini merupakan bengkel mobil yang dulunya merupakan tempat cuci mobil, di mana tempat saksi kunci bernama Aep ini bekerja. Dan saksi kunci bernama Aep ini mengatakan bahwa ia melihat secara langsung bagaimana proses pengeroyokan dari para geng motor ataupun pelaku ini kepada Vina dan juga kekasihnya. Dan dapat saya gambarkan, saudara, memang jarak dari Warung Nining kepada bengkel ataupun tempat cuci mobil ini ke tempat pengeroyokan ini jaraknya memang sangat berdekatan. Dan memang kasus kematian dari Vina ini masih menjadi misteri. Dan saat ini polisi masih terus memburu 2 orang yang masih masuk dalam daftar pencarian orang. Taufik Riyadi, Jenifan Prapta, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat.
Ya, perkembangan terkini soal teka-teki kasus pembunuhan Vina dan Eki, kita terhubung dengan jurnalis Kompas TV Muhammad Syahrir Romdon di Cirebon, Jawa Barat. Arai, pengakuan Aib ini menjadi sorotan. Apakah nama Aib memang kerap disebut di BAP? Sudah ada konfirmasi begitu dari pihak kepolisian? Ya, baik Ilona, di studio memang nama AF dan Dede itu muncul pertama kali pada saat kasus ini mencuat. Bahkan dari berkas beberapa yang kami lihat dan ditunjukkan dari beberapa kuasa hukum terpidana, baik dari kuasa hukum Sakra Tatal, kuasa hukum Rivaldi, dan juga kuasa hukum 5 terpidana lainnya, mereka menunjukkan fakta bahwa yang pertama kali muncul adalah laporan dari seseorang yang bernama Rudiana yang berstatus sebagai pelapor pada saat itu. Di dalam laporan tersebut ada 2 nama yang menjadi awal mula penuturan warga adanya tindak kejahatan tersebut, yakni bernama AF dan juga bernama Dede. Untuk nama AF ini, kepolisian sudah berusaha untuk menemui keberadaannya dan ternyata beberapa hari lalu muncul ke permukaan dengan memberikan keterangan bahwa melihat kejadian tersebut, melihat motor dan lain sebagainya. Namun ada satu pertanyaan lagi, di manakah keberadaan Dede sampai saat ini? Apakah juga memang pengakuan antara AF dengan Dede sama atau seperti apa? Kami masih belum mendapatkan keterangannya. Begitupun kami belum mendapatkan laporan secara resmi dari kepolisian, Ilona, karena sampai saat ini kami masih belum dapat keterangan secara gamblang dan secara utuh terkait duduk perkara ini dari awal sampai penanganan saat ini, Ilona. Ya, kita masih harus mencari tahu posisi Aib dan Dede. Kita belum bisa memastikan kenapa mereka tidak hadir di persidangan padahal mereka menjadi saksi begitu ya. Lantas begini juga, kalau yang paling menarik juga perhatian masyarakat, kenapa saat rekonstruksi beberapa terpidana itu menolak melakukan rekonstruksi dan mengubah BAP? Ya, tepat sekali, Luna. Pada saat itu memang saya sendiri yang melakukan peliputan dan saya melihat dan merasakan atmosfer pada saat proses rekonstruksi itu berlangsung, di mana sejumlah warga setempat di 3 titik lokasi mengerumuni dan juga sempat ramai. Bahkan kepolisian sempat memberikan peringatan agar warga tidak terlalu riuh karena takut mengganggu jalannya proses rekonstruksi. Dan yang ditemukan fakta di lokasi bahwa Jogi Nainggolan pada saat itu menyampaikan kepada sejumlah jurnalis yang melakukan peliputan, termasuk saya, jurnalis Kompas TV, bahwa mereka melakukan penolakan adanya rekonstruksi di beberapa lokasi yang mereka tidak ketahui. Contoh, mereka hanya mengakui rekonstruksi di warung Bu Nining dan juga warung RT pada saat itu. 2 titik ini mereka akui karena apa? Karena mereka pada saat itu sedang berada di lokasi. Namun selebihnya ada adegan di TKP eksekusi, pengeroyokan, pembunuhan, ruda paksa terhadap Vina, mereka menolak. Sehingga akhirnya pada saat itu yang memimpin adalah bagian dari Polda Jawa Barat. Mereka melakukan peran pengganti untuk melakukan beberapa reka adegan rekonstruksi pada total sekitar 28 reka adegan. Dan sampai saat ini keterangan itu kembali mencuat dan dapat Anda saksikan sendiri peliputan pada saat tahun 2016 pada saat itu, Ilona. Oke, artinya mereka menolak melakukan rekonstruksi karena merasa tidak tahu posisi tersebut. Soal ini Anda sudah jabarkan lagi ke pihak kepolisian belum, Mas Arai? Karena kan ini mencuat lagi begitu ya di publik. Kenapa mereka bisa tidak mengikuti rekonstruksi lalu kemudian mengubah BAP begitu? Terakhir yang kami lakukan dan bertemu secara langsung dengan pihak kepolisian melakukan tugas jurnalistik secara doorstop dengan Kasat Reskrim Polres Cirebon Kota AKP Anggi Eko Prasetyo. Beliau hanya memberikan penjelasan kepada kami terkait proses penggeledahan terhadap rumah Peggy yang telah ditangkap di Bandung beberapa hari lalu. Namun terkait nama AF yang kembali muncul, kemudian misteriusnya keberadaan Dede, dan juga beberapa hal-hal yang memang perlu kita kritisi secara matang. Artinya kita perlu melihat hal ini secara kritis karena masih banyak sekali kejanggalan-kejanggalan, pertanyaan-pertanyaan publik, apalagi banyak sekali dorongan publik untuk meminta kepada kepolisian memberikan keterangan secara jelas akan kasus ini. Kami masih menunggu dan berusaha untuk mencari segala hal yang terkait dengan ini. Bahkan sebagaimana tugas kami jurnalis di sekitar tempat kami bertugas di Cirebon, kami juga berusaha untuk menelusuri beberapa alamat-alamat yang memang itu menunjuk kepada rumah Dede. Dan kemudian ada juga alamat-alamat yang memang menuju kepada saksi lainnya, salah satunya adalah Linda. Namun sampai saat ini kami masih belum dapat mendapatkan keterangan resmi, baik dari Dede ataupun dari Linda. Begitupun dengan kepolisian selaku yang melakukan pemeriksaan secara resmi terhadap kasus ini.
Ilona. Ya, semoga kasus yang sudah berlangsung selama 8 tahun ini dapat segera terjawab, menjawab teka-teki, dan memenuhi rasa penasaran kita sebagai publik ya. Terima kasih Arai.